Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah fi hadhil lailati syarifah qadarna 'alal ihtifal fi hadzal makanil mubarak li adai wajibatina al-yaumiyah fi hadzal markazil mahbub fahuwa at-ta'lim. Khosatan li hadzal lailah nahnu sanata'allam jama'atan an madati al-fiqh al-islami ba'dama makumna bihada ta'lim fi yaumis sulasa lima dati al-fiqh al-islami li annani ata'adzar al-hudur fi al-usbu al-madhi kadalika fil usbu ba'dal madhi. Idan fi bidayatil qaul uqaddimu lakum ma'ziratan ala ghiyabi ba'da usbu'ain. Naam. Falhamdulillah fi hadhil lailah sanastamir dirasatana lil bahsi an kitab Riyadil Badi'ah. Tib ila aina wasalna? Ila aina wasalna? Bab nawaqidul wudu. Tib qabla listimrar ilal bab al jadid fahuwa bab nawaqidil wudu. Nahnu sanabhas qalilan amma qad ta'allamna fil liqa al madhi an al hayawanat kulluha tanjisun. Nah, sebelum kita lanjut ke bab nawaqidil wudu, bab tentang hal-hal yang menjadikan wudu itu batal ya. Kita bahas sedikit, simak sedikit terkait dengan tema yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, terkait dengan bahwa segala hewan itu hukum asalnya menjadi najis bimautiha gitu, di saat hewan tersebut sudah menjadi bangkai, ilal adamiyah wasamak wal jarod, terkecuali bangkai manusia. Nah, itu bangkai manusia enggak najis ya. Kemudian bangkai ikan juga enggak najis. Artinya misalkan nih ada kasus seperti ini, akun mengurusi jenazah mayat ya. Nah, kemudian setelah mengurusi jenazah akun langsung sholat. Kebetulan memang sebelum memandikan jenazah atau sebelum mengurus jenazah itu akun udah punya wudu. Nah, langsung aja nggak cuci tangan misalkannya, nggak cuci tangan, langsung sholat. Nah, itu nggak apa-apa karena itu nggak najis. Siapanya? Si bangkainya itu, si mayitnya itu nggak najis ya. Kemudian wasamak wal jarod, samak itu ikan ya. Nah, ikan juga kalau sudah mati bangkai ikan itu nggak najis. Makanya boleh kalau mau bangkai ikan itu dikonsumsi. Tapi kan geuleuh oge nya kalau kita mengonsumsi bangkai ikan ya. Kemudian jarod, belalang ya. Ada yang pernah mengonsumsi belalang? Berarti nggak menikmati masa kecil ya. Enak tuh belalang teh rangunya disangrai, tong digoreng.
tapi disangrai. Sangrai mah teu pakai minyak, kayak itu enak tuh, jadi krenyes. Dulu mah itu Kang Rijal masih ingat tuh ngaburu simet di sawah, hasil nanti disangrai bareng-bareng pakai nasi anget, pedo itu. Sekarang mah udah gak zaman ya. Kemudian yang halal juga segala daging yang disembelih secara ajaran yang telah ditetapkan. Nah, kecuali nanti ada daging yang tidak boleh ya. Ini daging yang memang diperbolehkan. Itu kalau disembelihnya sesuai dengan ajaran, maka itu hukumnya tidak najis. Artinya berarti boleh dikonsumsi. Nah, berarti ada catatan nih. Kalau hewan itu dagingnya meninggalnya bukan dengan cara disembelih sesuai dengan ajaran, maka itu dagingnya najis. Artinya tidak boleh dikonsumsi. Contoh kayak gimana, Kang? Contoh nih, aku punya ayam jago ya misalkan. Ayam apa punyanya? Ayam jago misalnya, ayam jago nih ya. Contoh dulu nih, ayam jago itu ternyata meninggalnya itu bukan dengan cara penyembelihan yang disyariatkan, seperti meninggal atau menghilangkan nyawa si ayam itu dengan cara dilempar ku batu si baledog. Jadi si hayamna dicepengan di luhur dibabetkeun ku naon batu gede bedak paeh teh si hayam teh. Nah, itu bagaimana itu hukum dagingnya? Hukum dagingnya najis. Kenapa? Karena menghilangkan nyawanya si ayam itu tidak sesuai dengan ajaran yang disyariatkan. Cara penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran. Begitu ya. Nah, kecuali pas waktu dibabetkeun ku batu, misalkan akunnya gak tahu si eta ayam teh di babet ku batu nat sama orang lain. Kebetulan pas dibabet masih ada nyawanya. Langsung akun grecep untuk ngambil pisau, kemudian menyembelih si hewan tersebut sehingga napas terakhir si hewan tersebut itu meninggalnya itu oleh penyembelihan yang sesuai dengan ajaran syariat, maka itu hukum dagingnya nggak najis ya, itu hukum dagingnya boleh untuk dikonsumsi, boleh ya. Nah itu ya. Nah tapi yang akan digarisbawahi oleh Kang Rijal pada pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan kata-kata yang ada dalam kitab ini, yaitu ad-dubag. Nah, wajulu duha tathuru bid-dubag. Jadi hewan bangkainya itu si hewan ada satu hal yang dari bangkai hewan tersebut bisa berubah statusnya menjadi tidak najis, artinya berarti menjadi suci ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara dubag. Dubag itu ada begu ya, asalnya kata ada begu. Artinya ada begu itu kalau dalam bahasa kita itu istilahnya menyamak, bukan nyamak ngamparkeun ya. Menyamak. Bagaimana proses menyamak itu? Pakai itu, udah kedengaran? Nah, bagaimana proses menyamaknya? Nah, akan kita bahas nih pada pertemuan hari ini sebelum kita ke
babi yang baru, yaitu proses menyamak. Nah, proses menyamak itu hanya ada pada bagian kulit saja. Jadi tidak ada istilah menyamak pada daging pun. Nah, kita akan bahas sekarang kita menyamak itu ya. Adik, bukan ngampar ke nyamak ya. Nah, yang pertama nih, proses menyamak itu kegiatan membersihkan kulit bangkai pun. Jadi ini misalkan aku nih punya embe ya. Enggak, bukan itu beda deui sama punya embe nih, punya embe. Tahu embe? Nah, yang embe. Nih kebetulan si embe ini meninggalnya itu dengan cara yang tragis. Ya, dengan cara yang tragis, katabrak ku kareta maut saya embe teh ya, berarti eta daging si embe kumaha hukumnya? Najis. Ada satu anggota tubuh pada si embe tersebut yang bisa kita ala, naon alatnya yang ada bisa kita ambil dengan cara merubah status kenajisannya menjadi suci. Apa proses tersebut? Itu disebutnya ada begu, artinya menyamak. Nah, tapi tidak bisa semua anggota tubuhnya itu kita ambil, kita sucikan dengan cara proses menyamak. Hanya kulitnya saja yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang suci, yang tadinya najis. Oke, prosesnya itu adalah menyamak, yaitu dengan cara membersihkan kulit bangkai tersebut. Nah, kan tetapi tidak bisa semua hewan itu kita bisa melakukan proses menyamak. Ada dua yang tidak boleh itu dalam kitab ini yang disebutkan, yaitu illa jildal kalbi wal hinzir. Yang tidak bisa itu yaitu kulit anjing dan juga kulit babi. Nah, dijelaskan lagi dalam kitab Zubad, dalam kitab Zubad karyanya Syekh Ibnu Ruslan, bahwa yang dimaksud tidak boleh babi di sana ya, yaitu wajil dumai tatin siwa hinziribar. Ari barnya apa bar? Al barri wal bahr. Apa bar itu? Ali bahri laut. Jadi yang tidak boleh disamak kulitnya itu dalam kitab Zubad itu adalah kulit babi darat. Berarti babi laut mah boleh. Boleh babi laut. Ayo babi lautnya. Ayo babi laut. Ayo babi laut. Itu diperbolehkan babi laut mah proses menyamak teh. Bahkan ada yang mengatakan, nanti kalian jelaskan dalam kitab apa. Bahkan dikatakan bahwa babi laut itu halal dimakan, boleh dimakan babi laut itu. Tapi sama kan dalam kitab Zubannya. Jadi ayat daging babi anu bisa dikonsumsi, yaitu daging babi laut. Nah, itu keterangannya di kitab Zubad ya, boleh. Oke, jadi kita bisa melakukan proses menyamak bagi setiap hewan pada kulitnya, kecuali apa tadi? Kecuali anjing dan juga babi darat, tambahan yang namanya babi darat. Lanjut selanjutnya. Akan tetapi proses menyamak itu bukan mengalihkan yang tadinya haram dikonsumsi untuk boleh dikonsumsi, bukan. Paham nggak? Contoh, tadi kan kulit si doma teh katabrak, da domana paesnya katabrak. Nah, di saat kita menyamak kulitnya itu bukan supaya bisa dimakan. Bukan.
tapi supaya dialih fungsikan si kulit nate. Itu contoh dijadikan naon? Bedung. Ya, nanti keset, nanti jaket, sepatu kulit, misalkan sepatu kulit domba, misalkannya tas kulit domba. Nah, itu yang diperbolehkan teh. Kalau jadi dikonsumsi mah itu bukan proses menyamak, tidak diperbolehkan. Jadi menyamak teh yang pertama merubah status yang tadinya najis menjadi suci, kemudian merubah fungsi awalnya yang bisa dikonsumsi bukan untuk dikonsumsi. Seperti tadi dimanfaatkan dengan hal yang lain. Jadi keset, jadi kopiah misalkan. Si akun nyeun kopiah tina kulit domba atau tina kulit sapi, atau bikin apalagi bikin jas tina kulit sapi. Nah, itu boleh ya. Nah, kan tetapi hal itu bisa dilakukan harus sesuai dengan tata caranya. Tata cara kita dalam proses menyamak. Bagaimana proses menyamak itu? Nih, kita mulai ya. Proses barangkali nanti antum jadi panitia kurban. Panitia kurban. Erek ngalak naona kulitna untuk dijadikan bedug ya. Nah, prosesnya seperti ini. Pertama, kulit anu tadinya kulit si bangke, kulit bangke binatang anu bade disamak, yang hendak disamak itu dipisahkan dulu dari bagian yang lainnya. Contoh, kan kadang dina kulitnya sok nempel dagingnya, tah si dagingnya lepaskeun heula. Kudu bener-bener eta teh pure murni kulit gitu. Sabab lamun nempel kene dagingna kusabab tadi jadi bangke teh, maka eta si kulitna belum menjadi suci karena masih katempelan kene ku perkara anu najis. Tadi teh namanya tak bangke na teh. Jadi kudu bersih leukeun, dipisahkeun heula. Tah sampai ka teu nempel darah. Amun aya darahan kene pen berarti masih kene najis kene eta kulitna. Jadi kudu bersih eta kulit teh tina daging anu nempel, kemudian harus bersih juga dari bercak darah yang masih menempel pada kulitnya tersebut. Bersihkan dengan baik. Nah, ada beberapa media yang disyariatkan dalam kajian fikih untuk mempermudah proses penyamakan. Apa saja? Di antaranya seperti menggunakan daun bidara. Nah, kita bisa mempercepat untuk kering si kulit itu, atau menggunakan kulit delima, atau juga bisa menggunakan burung merpati. Burung merpati itu naon di Sunda mah? Japati. Kotoran japati eta bisa mempercepat keringna kulit si bangke. Nah, setelah itu ya, setelah tadi bersih dicampur dengan yang tadi, ya diusapan lah si kulit nantinya, diusap pakai daun bidara. Kemudian kalau gak ada daun bidara, ku kulit delima, lamun teh wae ku kotoran japati. Setelah itu, nah setelah kering, baru dibersihkan kembali si kulit tersebut menggunakan air supaya terlepas dari media yang tadi. Dimana media tadi teh? Naon media tadi teh? Daun bidara. Nah, kemudian dari kulit delima atau kotoran japati. Kenapa harus dihilangkan, Kang Rijal? Nah, gini logikanya. Tadi kan si kulit itu sebelum dicampur media untuk mengeringkan, untuk menyamak teh, naonnya tadi teh? Kulit delima, contoh ambil satu ya, kulit delima. Itu status si kulitnya kumaha? Masih kumaha? Masih najis ya?
masih najis sebelum dicampur kulit delima. Kemudian dicampur oleh kulit delima yang tujuannya untuk menghilangkan status najis si kulit tersebut. Berarti statusnya si kulit delima jadi apa? Jadi mutanajis. Kenapa mutanajis? Karena digunakan untuk menghilangkan najis. Sehingga kalau masih menempel pada kulit tersebut, maka si kulit yang tadinya sudah suci masih tertempeli, masih terkena dengan perkara yang mutanajis, maka statusnya belum suci secara total. Maka harus dibuang dulu, dibersihkan dengan menggunakan air. Jadi kulit delimanya tadi harus sampai benar-benar hilang, supaya kulit tersebut itu benar-benar murni terhilang dari kulit delima atau media yang lain yang digunakan untuk menyamak. Nah, berarti Kang, dari pernyataan tadi ada beberapa yang tidak bisa digunakan oleh kita untuk proses menyamak. Iya. Menurut Imam An-Nawawi, ada beberapa yang tidak dibolehkan oleh kita untuk melakukan proses nyamak menggunakan media-media ini. Di antaranya satu, menggunakan cahaya matahari. Sebenarnya lebih cepat menggunakan cahaya matahari, tapi itu tidak diperbolehkan. Meskipun, nah dengan catatan kalian ya, meskipun ada pendapat yang lain dalam mazhab Abu Hanifah yang memperbolehkan proses menyamak itu menggunakan sinar matahari. Makanya kalian jangan heran juga nanti kalau ada beberapa panitia kurban yang proses penyamakannya itu, pengeringannya itu menggunakan sinar matahari. Itu memang ada yang memperbolehkan, yaitu dalam mazhab Abu Hanifah diperbolehkan itu ya. Nah, tapi yang secara umumnya dalam kitab Hasyiatul Bajuri itu yang umum digunakan itu yang tadi medianya itu. Yang pertama tadi kulit delima, kemudian daun bidara atau kotoran merpati, japati. Eta yang sering digunakan, yang digunakan ya. Nah, itu ya tata cara menyamak, merubah status bagian dari hewan yang sudah menjadi bangkai, yaitu kulitnya yang tadinya najis menjadi suci. Berarti kita bisa menggunakannya. Tidak mau pakai sholat pakai peci tina kulit etata itu diperbolehkan. Baju dipakai untuk sholat menggunakan dari kulit yang proses menyamak itu juga diperbolehkan. Nah, itu ya kaitannya dengan yang waktu itu Kang Ija belum bahas. Tapi kita lanjut ke bab selanjutnya, babu nawakidil wudu'i. Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Nawakiduhu arba'atun. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu khuruju syai'in. Yang pertama, keluarnya sesuatu minal kubuli, dari kubul. Kubul itu palawangan payun. Auduburi atau dubur. Dubur itu palawangan belakang. Wa in khoroja, meskipun hal itu keluar kohron, secara dipaksa.
illa maniya syakhsi, terkecuali air maninya seseorang, al kharija, yang keluar, minhu, dari kubulnya, awwala marratin, pada permulaan keluar. Nah, ini kita review saja, mungkin kali ini sudah pada tahu kaitannya dengan bab yang berkaitan dengan pembatalan wudhu ya. Jadi di saat kita mempunyai wudhu, artinya dalam keadaan suci, kemudian terjadilah satu di antara 4 hal ini, maka otomatis wudhu kita batal. Artinya kalau mau lagi suci maka harus melakukan wudhu. Nah, wudhu lagi ya. Nah, apa saja yang 4 itu? Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu, baik itu dari kubul maupun dari dubur, meskipun itu dipaksa. Contohnya misalkan Pepen tidak mau pipis atau tidak mau kentut, tapi dipaksa wayahna cepen kudu kentut, dipaksa pasti akun guru saya hitut mah, namun teh hitut kayak dibunuh. Kentut Pepen teh dipaksa tuh nunggu saya kan kudu hitut bukan kumacarana, wah kudu keluar perot. Nah, itu juga batal meskipun itu statusnya dipaksa, padahal Pepennya nggak mau membatalkan wudhunya, nggak mau kentut, tapi karena dipaksa tetap itu juga membatalkan wudhu ya, wudhu. Bahkan dalam kitab fikih yang lain, khurujus ini di sini menggunakan kata yang umum, khuruju syai'in itu sesuatu yang sifatnya umum, tidak terbatas. Jadi merenang, segala apapun yang keluar dari kubul atau dubur kita di luar adat, kharijil adat, itu juga sama bisa membatalkan wudhu ya. Adatna galibna sesuatu anu keluar tina dubur teh lelekoneng ya, galibna gitu ya, galibna gitu. Kari-kari iya si lelekoneng teh keluarna tiliang depan. Dah kumaha eta hukumna? Batal wuduna? Batal. Sabab eta ge syai'in, gitu ge sesuatu eta ge kan keluarna. Ya. Atau misalkan ada seseorang anu nelen non anu eta mendinganan aya anu buah anu ditelan, manggis pan sok ditelan jeung eta nanya sikina kari pas ngahujun hese ka WC teh ari pas pluk numurak teh lain si koneng, numurak teh kalaka si manggis. Kumaha hukumna? Batal. Sabab eta ge syai'in, eta ge sesuatu eta ge kan. Ya. Galima mah kan koneng kalaka nu kaluar teh si manggis, batal gitu, batal. Ya bisi aya kejadian model gitu. Bisi ya. Bisi. Nah, Kang Rijal pernah ada perempuan yang bertanya, tapi ini mah memang katanya sering dialaminya kalau yang sudah menikah dan sudah melahirkan. Galibna keluar angin teh ngepes teh ti liang tukang.
ya. Tapi iya aya perempuan anu ngepes nate tiliang payun. Tapi bener. Kejadian kieu. Eta kumaha hukumna? Batal teu? PR buat kalian. PR buat kalian itu batal atau tidak. Minggu depan kita diskusikan. Pengen tahu Kang Rijal dalihnya masing-masing ya. Tapi biasanya perempuan yang masih perawan mah kadang enggak katanya. Tapi gak tahu kalau ada yang pernah ya. Tapi kalau yang udah menikah dan udah melahirkan itu sering mengalami kejadian seperti itu ya. Jadi keluar nanti ngepes nanti bukan dari liang belakang tapi dari liang depan. Itu PR buat kalian, batal atau tidak ya. Keluar angin bukan dari tempat galib itu di belakang, tapi ini keluar angin dari tempat yang goer galib atau goer adat di luar kebiasaan. Silakan, itu PR buat semuanya. Laki-laki cari perempuan, laki-laki perlunya bising kayak istri kalian. Nanya neng tadi teh hitut, tapi hitut teh di papaan di tukang itu keluar. Tek diharap cenah ieu mah. Kumaha nya eta neng surang teh batal teh nya wuduna. Aduh, teuing atuh apa ada bapak baca pernah ngalaman ngepes diharap pas di tukang wae. Atau kitu kudu hafal jawabannya. PR buat laki-laki. Perempuan mah apalagi. Nanti kalian udah menikah, punya anak ya, takutnya mengalami fase seperti itu. Mau nanyain ke si Era, rek nanyakan ke si A, ke makan ngepes-pes, tapi ngepes nanti yang di tukang emang itu harap, aduh, rek nanyakan ke si A, Era tadi kedahar pasti bakal di Era, aku mah cara nanya, aku udah apa ilmu batal atau tidak kalau keluar dari depan, ya. Nah jadi menggunakannya kata syai'in, kata yang umum. Ada pengecualian, illa maniya syakhsi al kharija minhu, terkecuali yang tidak membatalkan wudu itu adalah keluarnya air mani. Air mani ada di laki-laki, ada di perempuan juga. Ada di laki-laki, ada di perempuan juga ada. Awwala marrah, yang pertama kali keluar. Jadi kumahanya rada saya ngejelaskan aja. Jadi laki-lakinya keluar nu pertamana pen presna ta eta mah teu jadi batal kana wudu. Tapi lamun hayut kadua kali keluar deui, nah eta mah nu kadua kali jeung ka itu nama ngabatalkeun kana wudu. Kabayang teh Ben keluar nu kahijina pres, nah eta mah teu batal. Tapi lamun keluar deui nah eta mah batal gitu, keluar deui batal. Naon sababna make teu batal. Non sabab make teu batal. Sabab ada kewajiban yang lebih besar bagi orang yang keluar air mani. Apa itu? Mandi besar, yaitu adustea itu. Jadi kewajibanana eta mah lain wudu, eta mah kewajibanana. Tapi kewajibanana teh adus mandi besar. Ada kewajiban yang lebih besar daripada sebatas kewajiban wudu. Wudu makan bersuci dari hadas kecil. Nah kalau keluar air mani itu ranahnya bukan mensucikan dari hadas kecil lagi, tapi mensucikan dari hadas besar, yaitu dengan cara al-ghuslu atau adus. Selanjutnya wasani, yang kedua zawalut tamyizi, hilangnya
hilangnya pikiran, bijununin yang disebabkan karena edan, apa bahasa Indonesia edan? Gila ya. Au sakrin atau mabok, au marodin atau sakit, au naumin atau tidur, illa miman terkecuali bagi orang nama yang tidur mumakkinan mak'adahu, yang tidur dengan keadaan tetap pada tempat duduknya, min maqarrihi, dari tempat duduknya. Ini penjelasan dari mak'adahu ya. Nah, yang kedua yang bisa membatalkan wudhu itu yaitu sebab hilangnya akal kita atau pikiran kita. Ada akal mah kayaknya. Jadi pikiran kita dalam keadaan tidak normal. Jadi tidak eling. Tidak eling. Sebab apa? Bijununin disebabkan oleh gila. Gila. Jadi ini mah gilanya tidak gila dari lahirnya, tapi gila disebabkan oleh sesuatu hal. Misalkan sakit jiwa ya. Nah, itu otomatis wudhunya langsung batal. Au sakrin atau were mah sakalor. Nah, sakalor. Seperti bagaimana? Misalkan ada orang yang mabuk ya, atau jadi tidak tidak eling. Nah, itu juga termasuk sakrin. Au marodin atau orang yang sakit. Jadi dengan sakitnya itu membuat pikiran dia itu tidak ingat lagi. Nah, itu juga ada hilang-hilang ingatan kayaknya, penyakit hilang ingatan. Au naumin atau orang yang tidur. Orang yang tidur itu juga bisa membatalkan wudhu. Nah, ada pengecualian bagi orang yang tidur. Kalau tidurnya itu tetap pada tempat duduk, pada tempat duduknya. Nah, dalam referensi yang lain dikatakan bahwa patokan orang yang tidur sambil duduk itu yang tidak membatalkan wudhunya jika duduknya itu tetap seperti ini, kemudian tidak membuka lubang belakangnya sehingga tidak keluar angin dari lubang tersebut. Begitu ya. Kenapa? Karena di saat orang itu tidur, kemudian terbuka si lubang belakangnya, maka itu otomatis ada angin yang keluar dari lubang tersebut, sehingga itu jadi membatalkan wudhu. Karena apa? Batal wudhunya karena keluar angin tadi, ya, keluar sesuatu dari dubur, gitu. Nah, lalu timbul pertanyaan, Kang, bagaimana kalau tidurnya nyarande? Nah, bagaimana kalau tidurnya
ngaran deh. Batal tuh eta. Nah, itu henteu teu batal. Jadi gini. Nah, kitunya. Batal teu. Henteu, patokannya asal tetep we kieu henteu nepikakeun ka si ieu na teh ngangkat terbuka. Kecuali lamun geus kieu curalit teh ka hareup ka muka pannya. Eta mah otomatis batal gitu banyak. Batal kade lalaki teh anu Jumatan. Kan Jumatan mah hawana ripuh Jumatan mah. Tunduh. Kade kudu bisa nyimbangkeun diri. Ya, kudu nyimbangkeun diri. Jadi ulah nepikeun ka ngagaleong, nepikeun ka kabuka birit. Kudu kieu we teng kudu tetep we lamun ngajoralit otomatis batal eta mah tos we kuduna. Meskipun ada satu hitu tuh ramah heupan teh eling manehanana oge keur sare atuh rek kumaha inget hitut jeung teu kan pasti otomatis eta di saat keur tidur ngajoralit gitu otomatis eta angin keluar itu. Meskipun kukuh cuk si PPT henteu urang mah teu hitut diamuan gitu teu bau cenah. Meskipun pan teu eling karena kita dalam keadaan tidur gitu. Bisa jadi itu keluarnya itu kita tidak merasa. Makanya dijaga jangan sampai kalau tidur sambil duduk itu jangan sampai si lubang belakangnya itu terbuka. Harus tetap ini ya. Kang Rijal dulu punya babaturan pesantren temen ieu mah legend nih mah legend. Jadi kan kalau santri bisa tidur sambil duduk, nah itu hal yang baru biasa. Lamun pas duduk tidur masih kena ngajuralit. Nah, eta mah masih kelas level 1, level paling bawah. Lamun kena kitu masih ngajuralit level bawah. Tapi lamun bisa kikituan, teu labu eta level 2. Saat itu supaya jago. Ayeuna level 3 nagen we kieu we teu gerak. Tapi tidur eta teh teu gerak. Aya gitu teh. Kieu eta. Eta level 3. Aya level 4 buat kerja kobong. Jadi tidur nate bari nangtung nyeklan. Kita. Aing jarago bari nungguan di WC ninganan bari antri bari kieu eta teh. Tapi teh lampu eta teh. Bisa anda kitu tah. Kieu eta ini. Aduh gitu teh lampu. Eta level 4 eta. Level 4 gitu. Dia kayaknya bawa baturan luar biasa ieu mah. Bari nangtung bari salat. Teng. Bisa kitu tah. Eta imam geus sujud nagen we kieu. Aya nu kitu. Tapi teu labuh nu jagoan teh eta teu labuh bisa nyimbangkeun diri. Hese eta teh da sok. Aya nu bisa tidur bari berdiri tegerak cicing gitu teu labuh hese eta. Level 5 eta mah. Aya santri begitu level 5. Coba di markas aya teh gitu santri. Aya anu bisa bari nangtung pen tidur. Batal eta mah tuh, batal eta mah. Eta mah henteu netepkeun kana tempat diukna terus puguh eta batal eta mah. Soal gitu batal. Bari nangtung kieu teh teu naon teh teu gerak-gerak tapi hebat eta jagoan. Teu ngajiralit eta mah. Jangankan berdiri. Nah, kalian atahiyat akhir itu lubang belakang terbuka. Sok pen praktek pen coba tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir.
terbuka teu? Tah. Jadi lamun ieu nu salat subuh kade. Nu salat subuh atahiyat akhirna sare batal. Naonna salatna berarti otomatis da wuduna ge batal eta teh. Gitu. Kitu. Tahiyat. Kabuka dah tuh. Kabuka. Sare weh. Ngomong sekian tah. Terus ngesandi balikan nih itu mah batal itu mah. Batal itu mah tuh. Kabuka ieu na oge. Sok we kecuali katutup man jago mun bisa katutup. Teu mah katutup di dempet-dempet oge hese. Kabuka eta teh nya. Lamun at-tahiyat awal itu tahiyat awal. Tah lamun kieu mah jadi katutup. Nah, ku ieu kunaon? Ku sampean kahalang. Tapi ada tahiyat akhir mah kabuka, tahiyat akhir. Kabuka. Matakan kade salat subuh biasa nanya tong bari nunutan atuh nantepan. Nah, itu jadi hilang ingatan eta teh. Kadang mah lamun tahiyat membaca agama eta teh kan hilang ingatan kita teh. Ya. Nah, batal ya. Jadi awas, ini untuk bab yang nomor 2 ini sering terjadi. Sering terjadi dan itu jangan sampai kita tidak merasa karena itu bisa menjadikan wudhu kita batal, artinya berarti karena wudhu kita batal, sholatnya pun tidak sah. Ya. Tapi sok aya teh banturan teh mesti ngeutang keukeu mau ngaku nunutan sok aya padahal mah mau ngaku teh mau salat deui teh. Kita geus menang ripuh cenah salatan eta oge. Dan kita balikan deui aing kajen teu ngaku cenah. Padahal mah eta teh nya aduh batal ya. Baik, lanjut nih wasalisu yang ketiga. Mula masatur rajuli menyentuhnya laki-laki di lemar ati kepada perempuan al-ajnabiyati perempuan lain, ajnabiyati lain ya, min ghairi hailin tanpa menggunakan penghalang, baina jildaihima di antara kedua kulit laki-laki dan perempuan tersebut, walau kana kullun minhuma, meskipun keduanya haroman sudah pikun au hasolat al mulamasatu atau bertemunya dua kulit tersebut bighairil ikhtiyari tanpa sengaja, wayantaqidu biha wudu'u kulli minhuma, karena sebab itu wudu mereka berdua batal. Nah, ini yang rada sedikit banyak perbedaan ya terkait dengan pembatalan yang ketiga, yaitu bersentuhannya antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Nah, ini mohon maaf nanti kalau ada sedikit perbedaan dengan antum ya. Tapi kita menggunakan kitab yang ini artinya bukan berarti ini yang paling benar. Nah, kalau ada yang sudah mempunyai pendapat yang lain itu dipegang saja. Ini sebagai pengetahuan saja dalam kitab ini bahwa di saat ada dua insan, laki-laki dan perempuan, itu bersentuhan
kulitnya, dalam hal ini si laki-laki dan perempuan ini kalau dalam kitab Safinah itu sudah kabiroini. Kabiroini itu sudah pada besar dua-duanya ya, pada dewasa dua-duanya. Maka itu keduanya menjadi batal. Ya, menjadi batal. Berarti kalau kabiro ini dua-duanya besar, kalau salah satunya masih kecil berarti nggak batal dong Kang? Iya nggak batal. Contoh misalkan kita bertemu dengan anak kecil yang masih umur 2 tahun, laki-laki misalkan Pepen, nyabak kulit perempuan yang bukan bagian dari mahramnya, nah, maka itu nggak batal. Karena di antara kedua tersebut ada yang masih kecil gitu ya. Pun sebaliknya, mahasiswi misalkan punya tetangga nih di lembur, itu lucu banget ya, umur 2 tahun di jubewon, di ciuman bahkan ya. Meskipun itu bertemu kulit, tapi itu tidak membatalkan wudhu karena belum dua-duanya besar, hanya ada salah satunya aja yang sudah besar. Nah teman-teman, yang perlu dicatat dalam hal ketiga ini, yaitu yang pertama al-ajnabiyah. Jadi seseorang itu ada ajnabi, ada mahram ya. Ada ajnabi, ada mahram. Nah, dalam kajian fikih, mahram itu jadi muhrimnya, imam muhrim abdi. Nah, muhrim itu orang yang berihram, sebetulnya mahram. Ada pangkat mahram, ada pangkat ajnabi. Pangkat mahram itu, nih teman-teman, pangkat mahram itu yang pertama, tidak boleh kita nikahi ya. Kemudian di saat kita bersentuhan kulit, meskipun sudah dewasa dua-duanya, maka tidak membatalkan wudhu kita. Itu pangkat mahram. Lalu yang kedua, ada pangkat ajnabi, orang teh. Ajnabi itu orang yang boleh kita nikahi. Yang kedua, yaitu orang yang di saat kita bersentuhan kulit dengan mereka, maka wudhu kita menjadi batal. Itu disebut ajnabi. Paham sampai sini? Nah, kalian semua ini adalah ajnabi Kang Rijal. Orang lain bagi Kang Rijal. Kenapa? Karena boleh dinikah. Kamu rek nambah? Boleh aja. Tidak ada keharaman ya? Boleh. Lalu yang kedua, di saat bersentuhan kulit, maka hukumnya batal wudhunya. Itu ajnabi. Lamun ieu mah, yo belah dieu mah. Lain ajnabi Kang Rijal. Tapi steng-steng. Steng-steng. Non steng-steng. Hiji ulah dinikah, tapi lamun pantel kulit henteu batal. Kang Rijal si Mipen boleh nikahnya henteu ulah. Ngan sok sanajan ulah oge di saat pantel kulit maka henteu batal. Jadi ajnabinya steng-steng gitu. Ajnabi teh steng-steng. Lamun ieu mah ajnabina full. Itu ajnabina full. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, lalu timbul pertanyaan nih buat kalian. Istri kalian yang laki-laki, kemudian perempuan, suami kalian mahram atau ajnabi? Hah? Mahram ajnabi? Hukumnya adalah ajnabi. Jadi suami calon suami kalian dan calon istri kalian itu orang lain.
ajnabi itu. Jadi seperti Kang Rijal kan mahasiswi ajnabi kene. Kenapa ajnabi? Nah, karena calon suami kalian, calon istri kalian itu boleh dinikah. Lamun lain ajnabi mah tuh boleh nikahnya. Kemudian yang kedua, di saat pantel kulit, nah ini dalam versi Imam Syafi'i dalam kitab ini, itu batal wudhu kita. Jadi pepen punya istri nanti patemu kulitnya pantel tanpa ada menghalangi, maka itu wudhunya batal, gitu, batal. Nah nanti panjang penjelasannya terkait dengan mahram. Jadi mahram teh banyak, ya, mahram teh banyak kelompoknya. Jadi ada mahram itu yang disebabkan oleh keturunan, ya. Kemudian ada mahram itu yang disebabkan oleh sepersusuan, nah betul. Lalu yang ketiga, mahram itu yang disebabkan oleh pernikahan. Kang Rijal akan mengasih satu-satu contoh, nanti dibahas lebih jelasnya kita minggu depan karena akan panjang. Pertama, contohnya pepen mahram karena sebab keturunan, seperti pepen mahram kepada adik perempuan pepen. Nah, eta adik perempuan pepen teh mahram disebabkan oleh apa, Ben? Keturunan. Dan keturunan anak saindung sabapa. Oke, saindung sabapa. Nepikeun kakahanapna eta turunan adi pepen hukumna mahram. Contoh, anu tadi adi pepen, contohna ngaranna pen sahanya Iin. Namanya Iin. Iin punya anak perempuan namanya Sopi. Nah, berarti si Sopi kasih Pepe naon? Hah? Uwa atunya uwa. Pepen kasih Sopi naon? Maknya bibi. Maknya sepupu. Hah? Halo, bener. Status pepen kasopi eta mahram, artina batal wudhu teu meunang dikawin gitu. Ayeuna tadi Sopi boga deui anakna perempuan namana Cicih. Nah, berarti Cicih ka pepe naon? Aki tigigir. Aki tigigir, nyata. Aki tigigir. Lamun pepen tadi ka Cici naon berarti statusna? Incu. Tapi lain incu asli, ya. Incu tigigir di mana. Ta eta statusna pepen ka Cici mahram. Henteu meunang dikawin najan geulis bogoh oge. Jeung wuduna ento atun teu batal kan mahram. Nah, teu batal. Wudunan teu batal. Nepikeun katungtung eta si Cici boga budak awewe, boga budak awedi eta kapepen, lamun pepen masih kene hidup mahram hukumna. Maka di mana-mana pantel wuduna teu batal. Paham dah? Hiji ku sabab saketurun keturunan. Nu kadua ku sabab sapersusuan. Tak ieu nu rada hese ngahukumanana mah sabab banyak ulama yang berbeda pendapat, tapi kita mengambil pendapat yang umum dulu saja. Pepen di lemur teh boga tatangga. Boga tatangga. Tatangga pepen teh boga budak. Budakna teh awewe. Geulis deh. Saumuran jeung pepen. Hayang teuing pepen teh nikah jeung eta awewe.
Ari pek teh pas rek nikah teh di stop kudu jadi indungna eta awewe teh. No way. Kenapa no way mama? Ieu budak teh inget mama baheula keur orokna pernah nyusu ka mama. Sabab harita indungna si Pepen can kaluar ci susuna. Jadi eta si Pepen teh salah manunguan eta ci susu indungna kaluar teh nyusu heula ka mama. Tah berarti si Pepen teh ieu teh saudara sapersusuan Neng. Lamun misalkan leuwih kolot si Pepen berarti si Pepen teh lanceuk sapersusuan Neng. Lamun si Pepen leuwih ngora berarti si Pepen teh adi sapersusuan Neng. Matakan rek sakumaha bogohna oge wayana euy. Ieu kisah Romeo Juliet Pepen. Tidak bisa menikah kalian berdua teh karena kalian saudara sepersusuan. Gitu. Hukumna naon? Mahram lain aja. Maka Pepen dengan si perempuan tadi anu saudara sepersusuan eta tidak boleh menikah di saat kulit paantel wuduna henteu batal. Tah matakan kudu rada hati-hati euy lamun boga jodoh salemur. Bisi kitu Pen. Kudu rada jauh lah, bener rada jauh. Atuh minimalna lintas desa atunya. Untuk sa RT, sa RW tuh, aduh bisi kitu dan bisi sadudulur ternyata. Ulah kali mah sadulur pada mahar. Minimal lintas desa kan. Ukurihun lintas negara mah ya. Boga istri orang luar negeri mah ibarat minimalna lintas desa itu teh bisa lintas desa, lintas kecamatan. Teu bisa lintas kecamatan, lintas kota atunya kabupaten. Teu bisa kabupaten tuh lintas provinsi gaya man. Lintas pulau, akun sugan boga orang Sunda kayaknya. Lintas agama. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu tadi yang disebabkan oleh pernikahan. Contoh siapa? Pepen nikah dengan Cici. Nah, ya. Pepen nikah dengan Cici. Pepen dengan nikah dengan Cici itu nanti akan menghasilkan mahram baru bagi Pepen. Siapakah mahram baru bagi Pepennya? Yaitu lain anaknya, mertuanya. Mertua saha? Mertua dari kedua anak. Ayeuna Pepen ka mertua anu awewe jadi mahram. Sabalikna anu istrina si Cici ka mertua nyata bapa nasi Pepen teh eta ge jadi mahram gitu. Tah hiji eta. Nu kaduana contoh berarti Pepen teh teu bisa nikah indungna ongkoh, budakna ongkoh teu bisa. Kudu salah sahiji mau mamah mau anakna gitu. Lamun anakna berarti mamahna ulah, lamun mamahna anakna ulah. Teu bisa duana. Jadi mahram tah. Kemudian hasil dari pernikahan teh mahram oge adik ipar. Adik ipar jadi mahram. Ya. Tah, tadi si Cici boga adik namina Sopi. Nah, Pepen nikah jeung Cici, macam harap. Pepen nikah jeung Cici. Maka ieu Sopi statusna jadi mahram. Mahram jeung saha? Mahram yang Pepen. Tapi aya tapi nada. Aya tapi nanya. Mahram ku sabab pernikahan mah aya mahram mu'abbad, aya mahram mu'aqqad. Aya mahram salamina, aya mahram ku sabab di waktu. Mu'aqqad. Tah lamun anu tadi mertuana indungna eta mah mahram mu'abbad. Salilana rek Pepen geus cerai oge. Mahram mu'abbad. Adik nama mahram mu'aqqad. Adik nama adina sa tadi? Adina Cici mah.
artina mahromna teu salamina pepen teu bisa nikah ka Sopi teh ya. Aya peluang. Ira peluangna hiji nyeraikeun si Cici, dua si Cici na maot. Itu teu bisa ayeuna lanceukna ongko, adina ongko. Teu bisa. Tah eta anu ulah ngawayuh teh. Salian teh eta mah jadi ngawayuh adina ngawayuh pancukna ngawayuh adina ngawayuh indungna Allah. Ya. Itu mahram muakkad. Oke, paham? Nah, untuk yang mahram muakkad mah dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan bahwa mahram muakkad mah wuduna batal dak euy. Batal wuduna pen. Tapi tidak boleh dinikah. Kieu pen. Balikan di tadi. Pepen nikah jeung Cici boga adi Sopi, maka pepen ka Cici ajnabi tapi ka indung Cici mah mahram, ka adi Cici mah mahram. Bedana ka indung Cici mah pepen ulah nikah jeung pepen teu batal wudu kusabab mahram muabbad. Lamun ka Sopi mah adina Cici eta pepen statusna mahram muakkad. Teu meunang dinikah. Batal wuduna. Jadi ka adi ipar mah pen batal wudu urang teh. Itu sok sanajan statusna mah mahram tapi damalna mahram muakkad. Bisa dipahami? Oh, masih panjang ya, nanti kelompok-kelompok mahram ini perlu banget. Kenapa? Karena ditakutkan kalian ciganu heueuh pas waktu lebaran sasalaman ada imah dulur. Kade sepupu lain dulur. Sepupu tahu sepupu lain dulur. Artina menang pen euy nikah jeung dulur. Saha sepupu pepen bogoh ka budak bibi menang nikah menang. Pepen bogoh ka budak uwa menang nikah menang. Da eta mah lain mahram, eta mah ajnabi. Berarti lamun kitu mah kang wudu batal. Pepen sasalaman jeung dulur teh nya sasalaman deui. Dulur urang langsung mah salat. Ha, eta teu sah sabab wuduna batal dalam versi kitab ini. Oke, bisa dipahami? Tapi di urang mah nya rada kurang galib kan kalau nikah dengan sepupu teh. Padahal mah kalau memang bener-bener nyaahnya cinta gak apa-apa. Gak ada yang melarang untuk nikah dengan sepupu. Tapi katanya gak tahu ini mah ya mungkin mitosnya. Katanya kalau nikah dengan sepupu teh ke anakna sok gampang penyakitan cenah. Hah? Mohnya jadi sok aya kelainan. Kadang misalkan tunarungu cenanya, tunawicara atau prematur atau katanya enggak normal lah. Tapi itu juga gak tahu, Kang Rijal gak tahu memang ada kajian medisnya ya yang memang benar-benar valid, bukan hanya sebatas perkataan seliweran saja gak tahu. Tapi katanya seperti itu. Di bogoh-bogoh teuing mah teu naon. Ngan maknya we siga eueuh deui mau maseur kene meureun. Cinta membutakan segalanya kan cenah Kang. Ira mun cinta mah eueuh we asa ieu we awewe teh hiji-hijina. Kitu oge awewe anu dibutakan asa eueuh lalaki teh ieu we hiji-hijina lalaki teh padahal tetangga loba keneh. Keukeuh we hayang ka dulu. Wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Absen dulu ya.